Dua desa di dua kecamatan termasuk ratusan warga terkena dampak banjir bandang yang terjadi di Kabupaten Garut akhir November 2021 lalu. Tidak ada yang menyangka bencana banjir bandang ini terjadi di dataran tinggi pada sungai yang alirannya tidak terlalu besar. Selain cuaca ekstrim dan akumulasi bendung alam yang terdorong aliran sungai, alih fungsi lahan dan berkurangnya vegetasi menjadi penyebab terjadinya bencana. Pulang kegiatan. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) meyakini banjir bandang Garut serupa dengan yang terjadi di Batu, Jawa Timur. Alur tebing sungai di Klerengan tidak ditumbuhi vegetasi. Saat hujan datang, tebing longsor sedikit demi sedikit membentuk bendung alam bersama pohon tua yang tumbang menutup aliran sungai. Saat intensitas hujan tinggi, debit air terkumpul mendorong bendung alam dan banjir bandang pun terjadi. Dalam 5 tahun terakhir, BNPB mencatat Jawa Barat merupakan provinsi dengan frekuensi bencana hidrometeorologi tertinggi se-Indonesia. Wilayah Bogor bahkan menyumbang hingga 30% kasus bencana hidrometeorologi yang terjadi di Indonesia. Diikuti Sukabumi, Karawang, juga Garut. Garut ini dari dua banjir bandang dan tanah longsornya banjir juga sangat-sangat sering. Itu frekuensi rata-rata tahunannya itu sekitar 15-20 kali itu. Jadi dalam satu bulan itu dia bisa 2-3 kali kejadian. Ini kan kita bisa tebak sebenarnya. Ini permasalahannya apa? Apakah ekosistem di hulu? Apakah ternyata kalau misalkan kondisi di hulunya sudah tidak terlalu banyak vegetasi, kita tanam vegetasinya. Karena ini memang bukan solusi instan ya. Karena kalau kita bicara hidrometeorologi sebenarnya yang namanya intensitas hujan itu dari dulu 400 tahun, 1000 tahun yang lalu ya dia muter gitu-gitu aja gitu. Ada La Nina juga dari dulu, ada El Nino juga, tapi kenapa dulu nggak pernah terjadi? Karena hutannya masih bagus gitu. Topografi wilayah Garut dan Jawa Barat pada umumnya adalah perbukitan, sehingga memiliki potensi rawan kebencanaan. Bencana yang tinggi potensi diantaranya pergerakan tanah atau longsor dan banjir. Organisasi Lingkungan Walhi Jawa Barat menemukan salah satu penyebab yang patut diwaspadai adalah alih fungsi lahan menjadi perkebunan monokultur seperti sawit. Kebun-kebun sawit di Jawa Barat sebagian besar dikelola oleh PT PN 8 sebagai alih komoditas dari teh menjadi karet lalu menjadi sawit. Tidak hanya alih fungsi lahan menjadi perkebunan monokultur, kondisi lingkungan di wilayah Jawa Barat juga terancam dengan berbagai aktivitas pembukaan lahan untuk pertambangan, di antaranya tambang pasir besi, galena, emas, dan tambang batuan atau dulu dikenal sebagai galian C. Sebaran aktivitas pertambangan di Kabupaten Garut bahkan di Provinsi Jawa Barat cukup luas. Di Kabupaten Garut saja, Walhi mencatat aktivitas pertambangan terjadi di sekurangnya 19 kecamatan. Sementara di Provinsi Jawa Barat, pertambangan dilakukan di 19 kabupaten dengan 359 titik tambang berizin. Ya salah satunya di Garut itu sendiri, Garut, di kawasan kalian Garut, Tasikmalaya, Sumedang, Bogor apalagi ya. Bogor seperti yang kita pernah ingat beberapa minggu yang lalu, bulan lalu ya ada longsor juga di kawasan tambang. Jadi memang sebarannya hampir di semua kabupaten gitu kalau untuk tambang-tambang apalagi di saat banyaknya proyek-proyek strategis nasional yang itu juga memicu adanya tambang liar gitu dan juga keluarnya izin-izin tambang baru untuk kebutuhan bahan baku. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika mencatat sekurangnya terjadi 2 kejadian ekstrim di Garut pada November 2021. Kejadian ekstrim pertama pada 6 November disusul pada 27 November dengan intensitas yang lebih parah. 2 kejadian ini sangat dipengaruhi oleh kondisi cuaca, baik global, regional, juga lokal, yang menyebabkan tingginya intensitas curah hujan dan pola angin pada 2 kejadian tersebut. Kejadian bencana dari pengaruh cuaca atau bencana hidrometeorologi umumnya terjadi pada awal musim hujan dan meningkat pada puncak musim hujan. BMKG memprediksi untuk wilayah Garut, puncak musim hujan dengan potensi rawan kebencanaan masih akan terjadi di awal 2022. Kondisi ini bukan hanya untuk Garut saja, tapi juga wilayah lain di Jawa Barat dan sekitarnya. Ya kalau saat ini kalau kita fokus ke Jawa Barat ya Pak Yogi, kalau kami lihat ini belum semua Pak memasuki awal musim hujan.
Jadi walaupun kita sekarang sudah mengalami banyak fenomena bencana hidrometeorologi, namun demikian belum semua wilayah kita bayangkan kalau nanti ketika daerah ini memasuki awal musim hujan, dan prediksi kita memperlihatkan bahwa daerah-daerah ini memasuki awal musim hujan di akhir November dan awal Desember, Pak. Di awal Desember, terus nanti puncak dari musim hujannya juga sama, bersamaan dengan menguatnya monsun Asia atau maksimumnya intensitas angin dari belahan bumi utara, yaitu di awal tahun 2022. Menurut hasil pengamatan BMKG, salah satu faktor yang memengaruhi terjadinya cuaca ekstrim adalah perubahan lingkungan dan iklim. Frekuensi dari kejadian iklim ekstrim semakin meningkat beberapa tahun terakhir dibandingkan 20 hingga 30 tahun yang lalu. Yogi Tujuliarto, Dwi Prasetyo, Jakarta.